Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada hari ini? Kita bersyukur kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh beraktivitas, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar firman-Mu agar menjadi kekuatan dan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tema pagi ini adalah tekun dan berani. Saya ulangi sekali lagi, tekun dan berani. Saya mengambilnya dari Yohanes 14 ayat 27, isinya demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita mengasihi Yesus, kita akan menaati firman-Nya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari akan mengasihi orang lain, karena kita sadar bahwa Yesus senantiasa mengasihi kita sepanjang hari, sepanjang waktu, tanpa batas. Karena inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga. Dan juga Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk senantiasa bergantung padanya. Kenapa? Karena Yesus akan senantiasa memberikan damai sejahteranya yang berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Dia mengajarkan kita semua untuk tidak gelisah, tidak takut saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Namun, jika kita mau jujur, apa sih panggilan Tuhan pada kita orang percaya? Tentunya kita akan mengatakan bahwa kehendak Tuhan adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Buktinya apa kalau kita mengasihi Dia? Buktinya adalah kita menjalani firman-Nya, melaksanakan firman-Nya, melaksanakan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang sangat dikenal sebagai pribadi yang sabar, lembut, tenang. Namun suatu saat dia menidurkan anaknya yang masih bayi, tahu-tahu rumahnya terbakar. Ibu ini baru sadar ketika para tetangga meneriakinya untuk segera keluar dari rumah tersebut. Karena apa? Api sudah membesar. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu saja secara manusiawi ibu ini pasti panik. Ya gendong bayinya dalam ketakutan, dia nggak nemuin kuncinya untuk membuka pagar rumahnya. Nah, namun sesuatu yang mengejutkan para tetangga adalah ibu itu dengan gesit bisa berlari dan melompat pagar besi rumahnya yang lumayan tinggi. Jika ibu ini diminta kembali melakukan tembok tersebut, pasti dia nggak bisa. Karena apa? Dia bisa berhasil melompati pagar itu karena ada dorongan yang kuat untuk menyelamatkan anaknya. Rasa cinta yang kuat pada anaknya, itulah yang menjadi kekuatan pada dirinya, menyebabkan dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita memiliki cinta yang kuat kepada Tuhan kita, bukanlah seharusnya kita juga memiliki sebuah dorongan yang kuat untuk rela memenuhi panggilannya. Namun ketika ditanya kesanggupan kita, mungkin kita pasti akan masih gentar. Satu hal yang akan menjadikan kuasa bagi kita adalah janji Tuhan, bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menjadi penolong kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan pada saya dan saudara, karena dia akan memberikan sebuah janji yang indah yang akan tinggal di dalam hati saya dan saudara. Dorongan dari dalam menjadi kekuatan yang luar biasa yang akan memampukan sesuatu yang tidak kita mampukan. Ayo sama-sama awali dengan bertekun mengenal Dia dalam persekutuan hidup bersama Allah dan menikmati pertolongan Roh Kudus yang mampukan kita meresponi panggilannya dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Kalau Yesus meyakinkan pada muridnya bahwa kepergian fisiknya adalah bukan akhir, melainkan awal dari kehadiran Allah yang lebih intim melalui Roh Kudus yang akan membimbing, mengajar, dan memberikan damai sejahtera sejati, serta meneguhkan iman mereka dalam menghadapi masa depan, maka
Yesus juga akan memberikan hal itu bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami sepanjang hari. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.